Pada tanggal 2 Februari 1959, di pegunungan Kolatsyal pada negara Rusia, terjadi insiden yang mungkin kalian pernah dengar, yaitu insiden yang dikenal dengan nama Dyatlov Pass, di mana 9 pendaki berpengalaman tewas dengan kondisi yang misterius di pegunungan terpencil Rusia, dengan kondisi tubuhnya yang aneh, dari mata dan lidah yang hilang, hingga tulang dada dan kepala yang remuk dan hancur, dan bahkan sampai level radiasi yang di atas normal yang ditemukan pada beberapa jenazah grup pendaki tersebut. Kasus ini telah membingungkan peneliti-peneliti di dunia, hingga pemerintah Rusia pun menyerah untuk menjelaskannya. Mereka menulis alasan grup kematian tersebut dalam laporan resmi mereka, yaitu karena mereka gagal mengalahkan suatu fenomena alam yang luar biasa. Dan karena tidak ada satupun orang yang selamat dalam kejadian ini, sepertinya kita tidak akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu dengan pasti. Namun, pada tanggal 2 Agustus 1993, di Kamar-Daban, wilayah Buryatia, Rusia, terjadilah suatu kasus yang serupa yang kurang dikenal, di mana 7 pendaki gunung Kazakhstan mengalami bencana di mana mereka meninggal secara massal. Perbedaan antara dua kasus ini adalah dari 7 pendaki gunung tersebut, terdapat seorang perempuan yang kembali dengan selamat. Akan tetapi, keterangannya tentang apa yang terjadi pada hari itu sungguh mengganggu dan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hari ini saya ingin membawa lebih banyak perhatian pada kasus ini. Kasus di mana 6 nyawa pendaki-pendaki profesional di Rusia meninggal secara misterius, dan rekapan cerita dari orang yang selamat itu sangat tidak masuk akal. Seperti biasa, kita akan mulai dengan penjelasan dan juga rekapan kejadiannya. Kemudian kita akan membahas teori-teori banyak orang yang mereka gunakan atau mereka ungkapkan untuk mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada hari itu. Jadi kalau menurut kalian itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana, karena kita akan langsung menyelam ke dalam lautan misterius. Suatu kejadian tragis di mana 6 orang meninggal karena fenomena misterius yang dikenal dengan nama kasus The Kamar-Daban Incident. Pegunungan Kamar-Daban itu terdekat di wilayah Buryatia, Siberia Selatan, dekat Danau Baikal. Daerah ini sangat indah dan sering menjadi tujuan hiking yang populer bagi para wisatawan. Lyudmila Koryvina merupakan seorang wanita yang berusia 41 tahun. Beliau merupakan ahli instruktur hiking yang berpengalaman. Ia dikenal dengan gaya pembelajarannya yang keras, karena dia sering mendorong murid-muridnya untuk bekerja dan bersungguh-sungguh sepenuhnya. Bahkan sampai banyak orang mengkritiskan cara ia mengajar muridnya. Namun cara mengajarnya ini akhirnya juga membawa hasil, karena murid-muridnya sendiri menganggap dirinya sebagai seorang guru yang baik hati, yang mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam kemampuan mereka dalam keterampilan mendaki. Pada musim panas, ingat ini, musim panas pada 1993, Lyudmila merencanakan sebuah petualangan pendakian ke Gunung Kamar-Daban dengan 6 muridnya. Karena ia sangat mengenali daerah tersebut, dan daerah itu juga merupakan tempat turis yang populer yang aman untuk mendaki, apalagi di musim panas, karena cuacanya lebih stabil. Para murid-muridnya sudah dilatih olehnya untuk perjalanan ini, dan semuanya juga sangat dekat dengan Lyudmila. Keenam muridnya dikenal dengan nama Alexander Sasha Krysin, Tatiana Filipenko, Denis Shevachkin, Valentina Utochenko, Victoria Zalesova, dan Timur Bapanov. Pada tanggal 2 Agustus 1993, kelompok 7 orang tersebut tiba di pegunungannya, di mana putri dari Lyudmila sendiri, yang dikenal dengan nama Natalia, sedang memimpin grupnya yang berbeda untuk mendaki rute gunung yang sama. Dan akhirnya mereka sampai di kota Murino dengan penuh semangat untuk memulai petualangan mereka di pegunungan. Perakiran cuaca pada hari itu menjanjikan bahwa langit akan cerah. Lyudmila dan muridnya merupakan satu dari 3 kelompok yang mendaki gunung itu pada hari tersebut. Kedua kelompok itu, kelompok Lyudmila dan kelompok Natalia, berencana untuk berkumpul pada tanggal 5 Agustus, di mana rute pendakian mereka akan berpotongan. Selama persiapan mereka, Lyudmila dan 6 muridnya ini berlatih dengan sangat keras, dan akhirnya mereka menjadi sangat dekat. Lyudmila sangat teliti dalam perencanaan pendakian seperti ini. Dia diketahui melakukan hal-hal seperti mengumpulkan murid-muridnya untuk melakukan drill atau pelatihan awal pendakian berbulan-bulan sebelumnya.
Dan ia bahkan sampai merencanakan asupan kalori spesifik yang mereka semua butuhkan selama hari-hari mereka di alam liar. 2 hari pertama pendakian mereka itu sebenarnya berjalan lebih baik dari yang mereka harapkan. Tujuan mereka adalah untuk mencapai puncak gunung yang dikenal dengan nama Retranzleator. Dan mereka dalam 2 hari sudah membuat banyak progres. Masing-masing mendorong diri mereka dengan keras hingga akhirnya mereka mencapai puncak tersebut. Namun pada tanggal 4 Agustus, saat mereka mulai turun dari puncak, perakiraan cuaca ternyata salah dan mereka terkena oleh badai hujan. Dan karena perlengkapan mereka semua basah, perjalanan turun mereka lebih lambat karena bebannya bertambah berat. Dan karena beban berat ini, mereka akhir-akhirnya jadi lelah. Hingga akhirnya Ludmila sendiri mengusulkan bahwa mereka harus beristirahat untuk sementara, dan akhirnya mereka menyiapkan tenda dan berkemah di daerah yang terbuka tanpa perlindungan pohon. Meskipun hutan tidak jauh, pada malam itu mereka gagal untuk membangun api. Tapi semangat mereka masih tinggi, dan keesokan paginya, upaya mereka untuk membangun api itu berhasil. Dan mereka masak-masak dan juga sarapan bersama sebelum melanjutkan perjalanan turun mereka dari gunungnya. Mereka berencana untuk bertemu dengan grupnya Natalia, dan Natalia sudah menunggu di bawah gunungnya. Karena kemarin ketika hujan badai yang deras, grupnya Natalia tidak beristirahat seperti grupnya Ludmila. Dan karena grupnya Ludmila berhasil mencapai puncak gunung di hari sebelumnya dengan waktu yang cepat, Natalia tidak terlalu mengkhawatirkan mereka. Namun, semakin lama Natalia tunggu di tempat pertemuan mereka, ibunya tidak muncul-muncul. Sehingga pada akhirnya Natalia dan grupnya menganggap bahwa mungkin karena cuaca yang sangat buruk, itu membuat ibunya tertinggal jalan begitu jauh. Jadi, tanpa khawatir, Natalia dan grupnya melanjutkan perjalanan turun mereka menuju kaki gunung. Namun, apa yang sebenarnya menghambat grupnya Ludmila itu jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Kita lanjut pada tanggal 10 Agustus, 5 hari setelah perjalanan mereka berakhir, ketika kelompok orang yang menggunakan kayak atau perahu kayak melihat sesuatu yang berada di tepi hutan ketika mereka sedang mendayung melalui sungai yang berada di bawah kaki pegunungan Kamardaban. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa sesuatu itu merupakan seorang gadis. Ia berdiri sendirian dan menatap mereka. Mereka langsung turun dari perahu dan mendekatinya. Dan ketika mereka memperhatikan perempuan ini, mereka menyadari bahwa badan gadisnya tertutup oleh darah kering. Dan secara tiba-tiba gadis itu langsung menjadi histeris, teriak-teriak kepada penunggang kayak, menceritakan kisahnya. Dan akhirnya mereka berhasil mengidentifikasikan gadis ini sebagai Valentina Utochenko. Dan ia berkata bahwa ia telah pergi mendaki dengan 6 orang teman-temannya. Secara langsung penanggung kayak ini langsung memasukkan dia ke dalam perahunya dan langsung membawanya ke dalam kantor polisi yang terdekat, di mana mereka ingin mendapatkan laporan Valentina tentang apa yang terjadi pada grup tersebut. Tapi karena trauma yang ia saksikan, Valentina Utochenko tidak bisa mengatakan apa yang terjadi padanya di hari itu. Dia sangat enggan untuk memberikan kesaksiannya selama 20 tahun akibat trauma. Dan hanya setelah itu, Valentina baru mulai perlahan-lahan bisa menceritakan kisahnya mengenai apa yang terjadi pada 6 temannya di hari tersebut. Tapi kisahnya itu sangat... Kalian dengar aja. Kata Valia, ketika pada malam itu turun hujan badai, mereka terpaksa untuk berhenti mendaki sementara dan beristirahat. Ia mengatakan bahwa pada malam itu, mereka berusaha untuk membuat api. Tapi karena badai yang mereka alami begitu kencang, itu membuat hal tersebut sangat sulit. Tapi meskipun itu, mereka tetap berhasil beristirahat tanpa kesulitan. Dan keesokan harinya, mereka berhasil untuk membangun api yang digunakan oleh Ludmila untuk memasak makanan mereka. Makanan mereka merupakan tanaman-tanaman yang dipetik oleh tangan Ludmila sendiri. Dan setelah sarapan pagi, kelompok itu melanjutkan turun dari gunung. Tapi hanya setelah beberapa menit mereka mulai perjalanan mereka, disitulah terjadi bencana pertama yang fatal. Dari belakang grupnya, Ludmila dan yang lainnya bisa mendengar sebuah suara teriakan. Dan ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa Alexander atau Sasha sedang berteriak kesakitan dengan darah yang bercucur dari hidung, mata, dan mulut, dan juga telinganya. Mulutnya mulai berbusa, dan tidak lama setelah itu, ia mulai menggaruk pada tenggorokannya sendiri. Ia terus melakukan ini, berteriak-teriakan kesakitan, hingga akhirnya ia terjatuh dan meninggal akibat kejang-kejang. Ludmila segera berlari ke arahnya dan menyuruh kelompok lain yang tersisa untuk segera turun dan melanjutkan perjalanan turun mereka. Valentina bisa melihat jelas bahwa Ludmila ini penuh dengan kesedihan, dan ia mencoba dengan sia-sia untuk menyadarkan Sasha yang sudah meninggal. Dan kelompok lain yang tersisa tidak bisa melakukan apapun kecuali melanjutkan perjalanan turun mereka. Tapi tidak lama setelah itu, mereka mendengar teriakan orang yang berbeda, yaitu Ludmila. Dan mereka langsung dengan segera berbalik badan dan berlari ke arahnya. Dan ketika mereka melihatnya,
Mereka melihat bahwa ia menderita gejala yang sama seperti Sasha. Mata, hidung, mulut, dan telinganya berdarah. Mulutnya dipenuhi oleh busa, dan ia mencakar-cakar pada tenggorokannya hingga kukunya sendiri mulai patah. Dan tidak lama setelah itu, Ludmila, pemimpin grup tersebut, meninggal dan jatuh setelah kejang-kejang di atas tubuhnya Sasha. Melihat kejadian ini di depan matanya, Tatiana langsung mencoba untuk membantu Ludmila. Tapi dengan melakukan ini, ia menjadi korban berikutnya dari fenomena mematikan yang mereka alami. Seperti Ludmila dan Sasha, Tatiana langsung terjatuh dan kejang-kejang tubuhnya. Ia langsung meraih dan mencakar tenggorokannya sendiri, mengatakan bahwa ia merasakan seakan-akan ia sedang dibakar dari dalam. Dan ketika Valentina mencoba untuk membantu Tatiana, Tatiana menggenggam tangannya Valentina dan menarik dan menggigitnya di lehernya. Ini menyebabkan Valentina langsung menjauh dari Tatiana. Setelah ini Tatiana merangkak kepada sebuah batu yang besar dan berkali-kali memukulkan kepalanya sendiri kepada batu tersebut hingga ia pingsan. Victoria dan Timur melihat kejadian yang barusan terjadi di depan mata mereka, langsung lari dan mencoba untuk kabur. Tapi ini sia-sia, karena tidak lama kemudian mereka juga terjatuh dan mereka pun mulai muntah darah, mencakar tenggorokannya sendiri dan berteriak-teriak. Bahkan Victoria dan Timur ini mereka berdua sampai melepaskan pakaian-pakaian mereka dan menyadari bahwa hanya mereka berdua yang tersisa. Valentina dan Dennis segera langsung berlari menjauh dari tempat lokasi kematian teman-teman mereka. Tapi tidak lama kemudian, Dennis juga jatuh dan mulai kejang-kejang. Dan Valentina tidak menunggunya. Takut akan keselamatan nyawanya, ia segera terus berlari sekuat tenaga sejauh mungkin. Ia berlari sejauh mungkin ke alam yang liar dengan hanya sebuah tenda dan juga pakaian yang ia gunakan. Valentina terus berlari menuju bawah gunung sampai ia sudah yakin bahwa dia sudah cukup jauh dari fenomena yang baru saja dia saksikan. Dan di bawah perlindungan pohon yang memadai, ia memasang sebuah tenda untuk bermalam sendirian. Di hari esoknya, ketika Valia bangun dan menyadari bahwa ia masih hidup, Valia langsung menyadari bahwa jika ia akan bertahan hidup untuk berhari-hari di alam liar, ia akan memerlukan persediaan. Masalahnya adalah dia harus kembali ke tempat kematian teman-temannya pada hari sebelumnya untuk mengambil persediaan tersebut. Tapi karena tidak ada pilihan lain, Valia mendaki kembali ke atas gunung mengikuti jejaknya. Dan ketika ia mencapai lokasi di mana teman-temannya barusan meninggal di hari sebelumnya, dia menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang bergerak dari tempatnya. Mereka semua sudah meninggal. Ini kalau kalian bayangin, ini emang benar-benar susah bayanginnya. Tapi kamu baru aja melihat teman-temanmu yang dekat meninggal di hari sebelumnya. Padahal beberapa menit yang lalu mereka oke-oke aja. Dan besoknya kamu terpaksa untuk kembali melihat jasad-jasad tubuh mereka agar kau sendiri tidak mati kelaparan. Ya, nggak heran Valia perlu 20 tahun untuk meringankan traumanya sebelum dia bisa berani bercerita tentang kisah ini. Valia pun berhasil mengambil persediaan yang ia butuhkan dari tas perlengkapan mereka dan pergi tanpa dipengaruhi oleh hal atau fenomena apapun yang merangkut nyawa mereka di hari sebelumnya. Setelah itu dia turun dan mengikuti kabel-kabel listrik untuk turun gunung. Selama 4 hari, Valia turun mengikuti jalur kabel listrik untuk turun gunung, menggunakan makanan dan minumannya yang terbatas dengan berhati-hati, berharap bahwa ia akan ditemukan oleh seseorang. Di mana pada akhir hari keempat, Valia menemukan sebuah sungai yang dia ikuti, hingga akhirnya ia ditemukan oleh penunggang kayak yang membawanya ke tempat yang aman. Dan yang anehnya, meskipun laporan ini sudah diberikan pada polisi, pencarian resmi hanya dilakukan 2 minggu setelah laporan diusulkan. Dan karena pada saat ini Valentina masih belum bisa menceritakan kisah yang ia alami, polisi memerlukan 2 hari untuk menemukan tubuh-tubuh mereka menggunakan helikopter. Dan laporan otopsi menyatakan bahwa mereka ditemukan meninggal karena hipotermia atau kedinginan, kecuali Ludmila yang mengalami serangan jantung. Semua dari mereka ditemukan dengan kondisi paru-paru yang lebam dan kekurangan protein pada otot mereka yang dicatat sebagai salah satu faktor atas kematian mereka. Dan pada akhirnya kematian mereka dicatat sebagai kecelakaan. Namun keputusan ini terasa aneh. Apalagi sekarang setelah kita mengetahui apa yang terjadi dari kesaksian Valia, terlihat jelas ada perbedaan di antara penjelasan pemerintah Rusia dengan rekapan cerita dari Valia sendiri. Dan dengan ini kita hanya bisa menyimpulkan satu hal, yaitu di antara pemerintah Rusia dan juga Valia, salah satu dari mereka tidak berkata dengan jujur. Dan inilah yang menjadi pusat teori-teori orang. Tapi sebelum kita membahas teori-teori, menurut saya lebih baik kalau kita menganalisis ceritanya dulu secara mendalam. Karena ada 2 penjelasan dari 2 pihak yang berbeda, kita akan coba melihat fakta-fakta yang kita ketahui untuk mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Pertama-tama menurut saya penting untuk kita menjelajahi alasan di balik laporan resmi bahwa kelompok ini meninggal karena kedinginan.
Karena meskipun tidak masuk akal, karena tubuh-tubuh yang ditemukan oleh mereka tidak menunjukkan simptom-simptom atau gejala-gejala hipotermia, hipotermia merupakan penyebab kematian yang dikenal sulit untuk ditentukan. Dan hanya ada beberapa indikasi yang jelas yang bisa menunjukkan bahwa seseorang itu menderita hipotermia. Seperti contohnya frost atau kebukuan, atau juga luka pada otak. Setelah itu juga ada kegagalan sistem peredaran darah dan pernapasan total. Dan salah satu simptom hipotermia yang paling jelas yang bisa dilihat adalah suatu fenomena yang dikenal dengan nama Burchak-Wisniewski atau patekia, yaitu merupakan noda-noda hitam yang terdapat pada mukosa lambung. Dan hal-hal inilah yang biasanya diandalkan oleh tim autopsi yang bisa menunjukkan bahwa seseorang meninggal karena hipotermia. Tapi kasus-kasus seperti tadi itu biasanya hanya diamati pada orang yang menderita hipotermia di kedinginan yang di bawah 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Tapi tetap aja, hanya karena tubuh-tubuhnya tidak menunjukkan gejala hipotermia, bukan berarti mereka tidak meninggal karena hipotermia. Namun, bahkan dengan itu, alasan resmi dari tim medis yang mengatakan kenapa mereka mengklasifikasikan kematian mereka sebagai hipotermia adalah karena pada tubuhnya ditemukan dengan penurunan suhu tubuh umum. Selain itu, alasan selanjutnya adalah karena mereka kekurangan nutrisi yang berupa protein di ototnya. Yang mungkin bisa menjadi alasan faktor yang mendukung mereka meninggal karena hipotermia, tapi juga bisa dijelaskan karena mereka di alam liar dan mereka tidak makan banyak daging yang mewah seperti steak. Mereka kebanyakan makan tumbuh-tumbuhan yang diambil oleh Ludmilla. Jadi bisa aja mereka ada nutrisi pada tubuhnya, tapi nutrisi tersebut tidak berbentuk protein. Selain itu, badai yang dialami oleh grup tersebut juga menjadikan faktor besar untuk orang menjelaskan kenapa mereka bisa meninggal. Banyak orang mengatakan bahwa grup ini meninggal karena mereka tidak siap untuk menghadapi badainya. Tapi, pertama kita harus ingat kalau grup ini dipimpin oleh pendaki gunung yang sangat berpengalaman. Dan sudah sering melakukan pendakian gunung yang seperti ini, dan bahkan yang jauh lebih susah. Ditambah lagi ketika mereka menemukan jenazah grup tersebut, mereka juga menemukan tempat di mana mereka berhasil untuk membangun api. Dan meskipun beberapa laporan dari peneliti-peneliti mengatakan bahwa mereka tidak mungkin siap untuk menghadapi hujan badai, jangan lupa bahwa pada hari tersebut, bukan hanya grup Ludmilla saja yang mendaki pada gunung itu. Karena masih ada 2 grup lagi yang terpisah, salah satunya dipimpin oleh Natalia, anaknya Ludmilla sendiri, dan mereka berhasil untuk mendaki naik turun gunung Kamardaban dengan selamat. Ditambah lagi Valia dengan sendirian bisa mendaki turun gunung selama 4 hari tanpa masalah. Kalau itu masih belum meyakinkan bagi kalian kenapa mereka tidak mungkin mati karena hipotermia, mantan Deputi Kepala Pencarian dan Penyelamatan di Region Transbaikal, Leonid Izmailov, mengatakan bahwa ketika mereka sedang menyelidiki tubuh mereka menemukan bahwa di dalam tas perlengkapan semua orang dalam grup tersebut ada sebuah plastik yang disegel dan di dalamnya terdapat alat perlengkapan untuk cuaca dingin seperti pakaian tebal, sleeping bag, dan lainnya. Jadi sedingin-dinginnya pada hari itu, mereka tidak kedinginan hingga mereka perlu membuka plastik yang disegel itu. Oke, tapi sebelum kita benar-benar menyingkirkan teori hipotermia, kita harus melihat satu detail lagi. Apa kalian ingat yang diceritakan oleh Valia di mana ia melihat 2 temannya yang sedang terkena gejala-gejala misterius dan mereka mulai melepaskan baju luarannya? Salah satu simptom hipotermia yang masih belum saya jelaskan adalah suatu fenomena aneh yang terjadi pada seorang individu ketika mereka terkena hipotermia yang dikenal dengan nama paradoxical undressing atau paradoks pelepasan baju, di mana seseorang yang sudah menderita hipotermia selama berminggu-minggu ketika sudah diambang kematian dan sudah sangat lemas karena sebuah dorongan adrenalin, mereka mulai melepaskan baju mereka meskipun suhu di luar tuh sangat dingin. Dan yang udah pasti nih bukan yang ngebantu mereka, tapi malah mempercepat kematian mereka. Tapi orang-orang yang mengalami paradoxical undressing ini mengatakan dalam momen-momen terakhir mereka bahwa mereka merasa kepanasan dan mereka harus membuka sebagian atau bahkan semua baju mereka. Dan kenapa fenomena ini terjadi itu sebuah misteri yang sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah cara tubuhnya untuk mati lebih cepat agar tidak menderita lebih lama lagi. Dan beberapa orang mengatakan bahwa mungkin dinginnya bisa mempengaruhi cara otak mereka bekerja atau banyak hal lainnya. Namun yang paling penting adalah paradoxical undressing hanya mengefek orang yang sudah berhari-hari menderita hipotermia. Orang yang sudah lemas dan juga sulit bergerak yang benar-benar ada di ambang kematian. Tapi tetap saja inilah alasan yang digunakan oleh pihak ofisial Rusia dan juga banyak-banyak orang untuk menjelaskan kenapa kedua orang tersebut bisa melepaskan baju mereka. Meskipun 1, mereka sudah makan di hari itu, 2, waktu itu masih musim panas, dan 3, mereka memiliki perlengkapan cuaca dingin dalam tas mereka. Dan karena jasad-jasad ini ditemukan dengan jarak yang cukup dekat di antara satu dan lainnya, berarti mereka mengatakan bahwa semua dari mereka meninggal karena kedinginan secara langsung, semuanya langsung ngedrop kedinginan, mati semua.
Kecuali Valia yang gimana caranya bisa 4 hari berjalan mendaki turun gunung tanpa ada kesulitan. Dan juga grup-grup lain yang juga pada waktu itu berada di Gunung Kamardaban. Dan jangan salah paham, saya bukan mengatakan bahwa pihak ofisial Rusia berbohong tentang hal yang mereka temukan. Makanya kita coba lihat teori-teori yang lain dulu. Dan teori pertama mengatakan bahwa karena Ludmila dikenal untuk mencari makanan di alam liar untuk mereka makan, banyak orang menghipotesiskan bahwa mungkin mereka terkena keracunan makanan. Teori ini hampir masuk akal, kecuali kita tahu kalau Ludmila sangat mengenal daerah ini. Sebagai pendaki gunung dan juga survivalist yang ahli yang sudah mendaki gunung tersebut berkali-kali, dia hanya mencari jenis bunga dan juga jamu-jamuran yang ia sudah tahu dengan pasti aman untuk dimakan. Contohnya seperti golden root, sebuah bunga yang dengan sepenuhnya aman untuk dimakan. Dan bahkan ketika tim penyelamat dan pencarian membuka tas-tas grup tersebut, mereka juga menemukan bahwa tas-tasnya dipenuhi oleh tumbuhan golden root ini. Jadi kalaupun mereka terkena keracunan, itu gak mungkin dari golden root. Tapi karena Ludmila menyiapkan hal yang sama untuk setiap anggota-anggota grup tersebut, kenapa Valentina tidak keracunan? Selain itu juga ada teori oleh tim penyelamatnya sendiri. Dan mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka terkena suatu kondisi yang bernama penyakit ketinggian atau altitude sickness. Altitude sickness juga dikenal dengan nama acute mountain sickness atau AMS. Kondisi ini terjadi ketika seseorang naik ke ketinggian yang tinggi dengan cepat. Dan ini disebabkan oleh kurangnya oksigen dan juga atmosfer yang makin lama makin tipis pada daerah yang tinggi. Yang biasanya dialami oleh pendaki-pendaki gunung ketika mereka mendaki gunung yang ketinggiannya 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Dan gejala-gejalanya bisa berupa seperti sakit kepala, mual, muntah-muntahan, dan juga kesulitan bernapas. Bahkan di kasus yang serius, AMS bisa berkembang menjadi suatu kondisi yang mematikan dan bisa menyebabkan gejala seperti edema paru-paru dan juga edema otak. Dan ketika kondisi sudah memarah seperti ini, itu diperlukan perawatan medis dengan segera. Tapi ini hanya terjadi ketika orang sudah melewati ketinggian 3.500 sampai 5.500 meter. Sedangkan grup tersebut ditemukan di ketinggian 2.300 meter. Dan mereka menderita fenomena ini ketika mereka sedang berjalan turun dari puncaknya. Jadi kurang masuk akal kalau mereka meninggal karena AMS yang berat. Sampai tim penyelamat sendiri yang mengusulkan teorinya, mengatakan bahwa teori ini emang agak sulit untuk dipercayai. Karena kalau mereka emang meninggal karena AMS atau penyakit ketinggian, mereka seharusnya merasakan gejalanya di ketinggian yang lebih tinggi, bukan ketika mereka sedang turun dari gunungnya. Dan itu masih tidak bisa menjelaskan kenapa grup-grup yang lain sama sekali tidak dipengaruhi. Dan oleh karena itu, saya ingin mengenalkan sebuah teori yang memang pada awalnya sangat sulit untuk dipercayai, tapi dengar dulu. Teori ini mengatakan bahwa grup pendaki tersebut meninggal karena eksperimen militer pemerintah Rusia yang merupakan gas saraf. Teori ini sebenarnya tidak terlalu populer, dan saya hanya mengetahuinya karena saya juga menonton video-video yang sudah dibuat oleh konten kreator barat tentang kasus ini. Konten kreator seperti Cadaver atau Wendy Gun membahas teori ini, dan mereka pun setuju bahwa teori ini merupakan penjelasan yang paling pasti atas apa yang terjadi pada pendaki-pendaki gunung tersebut. Nah, kita tahu dengan pasti bahwa pada masa itu, militer pemerintahan Rusia sedang mengembangkan dan mengeksperimen suatu teknologi senjata yang ingin digunakan untuk perang, yaitu berupa gas saraf. Dan lebih spesifiknya lagi, kita tahu bahwa pada saat itu, sebuah gas yang bernama Novichok sedang dalam pengembangan dan pengujian hingga tahun 1993. Dan sudah diketahui oleh banyak orang bahwa militer Rusia sering mengadakan pengujian senjata di pegunungan Siberia. Dan gas saraf Novichok ini, itu sangat mematikan, hanya dalam dosis yang kecil. Dan lebihnya lagi bisa langsung diserap hanya dengan kontak kulit. Dan gejala dari gas saraf khusus ini sangat mirip dan serupa dengan apa yang dijelaskan oleh Valentina tentang apa yang terjadi pada teman-teman pendakinya pada hari itu. Pertama, keracunan Novichok bisa menyebabkan jantungmu memiliki reaksi yang berlebihan dan juga yang kurang responsif, yang pada akhirnya bisa memicu sebuah serangan jantung. Ini bisa menjelaskan kenapa Ludmila, pemimpin dari grup tersebut, bukan meninggal karena kedinginan, tapi meninggal karena serangan jantung. Selain itu, Novichok juga diketahui bisa menghancurkan selaput-selaput yang terdapat di dalam sistem pencernaanmu. Ini mungkin bisa menjelaskan kenapa beberapa orang dari grup tersebut menggaruk tenggorokannya sambil berdarah-darah dari mulut, hidung, telinga, dan matanya, dan mengatakan bahwa mereka merasakan seakan-akan mereka dibakar dari dalam. Karena mereka benar-benar merasakan selaput dalam lambung dan juga tenggorokan mereka, itu dikit demi dikit kelupas dan juga keluar sebagai darah. Dan saya tidak perlu menjelaskan bahwa hal ini pasti rasa sakitnya itu sangat menyiksa. Tapi itu masih meninggalkan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa pemerintah Rusia menguji gas saraf yang sangat mematikan ini kepada grup pendaki yang asal.
Nah, penjelasannya adalah mereka tidak melakukan itu. Atau mungkin mereka ngelakuin itu, kita nggak tahu dengan pasti ya. Tapi yang teori yang lebih memungkinkan adalah bahwa mereka sedang menguji senjata-senjata ini. Bisa aja terjadi sebuah kebocoran gas yang mengkontaminasi sebuah area kecil pada gunung tersebut. Dan gas-gas ini memerlukan waktu hingga 5 bulan untuk menguap total. Nah, gas Novichok dan gas-gas lain yang serupa dengannya itu biasanya bersifat lebih berat daripada udara. Jadi kalaupun bocor, mereka akan jatuh dan perlahan diserap oleh tanah. Jadi mungkin tidak akan bahaya jika bukan karena satu properti Novichok, yaitu adalah bahwa gas saraf ini sangat larut dalam air. Jadi jika seandainya gas yang sudah diserap oleh tanah terkena kontak oleh air dari, ya kita bilang aja mungkin hujan deras badai sebelumnya, itu bisa menyebabkan gas-gas tersebut muncul lagi ke atas tanah dan menyebar ke area sekitarnya. Dan mungkin saat grup Valentina sedang turun dari gunung, nasib buruk mereka membawa mereka ke sebuah daerah yang terkontaminasi oleh gas saraf yang muncul akibat hujan deras di hari sebelumnya. Dan karena hanya diperlukan dosis yang sangat kecil dari gas tersebut untuk membunuh seseorang, itu bisa menjelaskan kenapa mereka semua bisa meninggal dalam waktu yang cepat. Mungkin contohnya yang pertama meninggal kan Sasha. Sasha masuk ke dalam sebuah area yang terkontaminasi oleh gas saraf, dan ia terkena gejala tersebut dan meninggal. Dan Ludmila yang mencoba menolong Sasha nggak sengaja masuk ke dalam area gas yang terkontaminasi itu, dan pada akhirnya mengalami gejala-gejala yang sama dan meninggal juga. Dan ketika Tatiana mendekati Ludmila untuk membantunya, ia juga masuk ke dalam area gas tersebut, dan ia juga terkena gejalanya. Perlahan-lahan gas ini turun dari gunung akibat beratnya, dan ketika grup yang tersisa mencoba melarikan diri, itu sudah terlambat, dan mereka semua, kecuali Valentina, meninggal akibat gas saraf tersebut. Ini juga bisa menjelaskan kenapa ketika Valentina kembali ke areanya setelah hari itu, dia tidak dipengaruhi sama sekali. Karena gas-gas yang mengkontaminasi daerah tersebut sudah mengalir ke area bawah gunung. Dan mungkin pemerintah Rusia ini mengetahui hal ini dari awal. Dan itulah alasan kenapa mereka mengundurkan operasi pencarian tubuh grupnya selama 2 minggu. Karena mereka sedang memberi waktu agar gasnya kembali diserap oleh tanah. Mungkin. Tapi dalam memikirkan penjelasan untuk fenomena ini, kita harus ingat bahwa ini semua berupa teori yang berbasis spekulasi. Jadi kalau kalian masih bingung atau kurang yakin, saya sangat mendukung kalian untuk sendiri lebih mendalami topik ini dan mencari informasi-informasi yang mungkin saya tidak bahas. Karena dunia ini tuh sangat dipenuhi oleh begitu banyak rahasia yang belum bisa dipecahkan. Dan mungkin suatu hari nanti kita bisa mendapatkan jawaban yang kita cari. Dan dengan itu, saya ingin mengakhiri video ini dengan setulus-tulusnya saya berterima kasih pada kalian yang sudah menonton sejauh ini. Jika kalian ingin support konten saya dan atau membantu saya untuk lebih banyak bisa mengeluarkan video-video seperti ini, kalian bisa subscribe ke channel ini. Saya akan sangat mengapresiasinya. Dan ingat, kita harus bisa menjaga semangat penjelajahan dan juga pengetahuan. Dan itu aja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.